Mantan Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan angkat bicara perihal penahanan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Dalam pernyataannya di akun platform X pribadinya, Anies mengaku terkejut dengan penahanan terhadap mantan Kokapten Timnas Amin yang selama ini ia kenal sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit, tulis Anies, Rabu, 30 Oktober 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, bahwa sepengetahuannya Tom Lembong adalah orang yang lurus dan dikenal tidak suka macam-macam. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional, imbuhnya. Meski mengaku terkejut, Anies tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan berharap aparat penegak hukum dan peradilan bisa menjalankan proses hukum terhadap sahabatnya itu secara transparan dan adil. Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom, ujarnya. Terakhir Anies juga menyampaikan pesan kepada Tom Lembong agar tidak putus asa karena ia yakin bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka, Machtsstaat, pungkasnya. Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015 hingga 2023 di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024, malam, mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan, Mendak, periode 2015-2016, kata Qohar. Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, periode 2015-2016. Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antar kementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Menda pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP. Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, ucapnya. Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara, BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri, ujarnya. Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016. Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Seharusnya, kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi. Setelah itu, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh 8 perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000. PT PPI mendapatkan fee, upah, dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram, ucapnya. Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 Yungto UU nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Tom Lembong Irit bicara ketika dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016 oleh Kejaksaan Agung. Dalam pernyataan singkatnya kepada awak media ketika digiring ke mobil tahanan, Tom mengaku menyerahkan proses ini kepada Tuhan. "Saya menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya. Tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun hari ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak tanggapannya. Tanggapannya Pak. Tanggapan dulu. Pak Tom. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.